Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Khansa dan yang lainnya. Kita lanjutkan bahasan tentang akidah Imam Syafi'i berdasarkan apa yang beliau utarakan dalam buku-buku beliau seperti Ar-Risalah dan dan juga berdasarkan apa yang dinukilkan dari murid-murid beliau dengan sanad yang sahih. Bab berikutnya, ma jaa'a anil Imam Syafi'i fi haddis sihri wa hukmis sahir. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i terkait masalah sihir dan hukum penyihir, ya, dengan hukum penyihir, ya. Saya bacakan. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, "Wasihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah." Sihir adalah, ketika beliau mendefinisikan sihir, beliau berkata, sihir adalah suatu nama yang mencakup banyak model. Isyarat dari Imam Syafi'i bahwasanya sihir itu banyak modelnya, ya. Banyak model, bentuk-bentuknya banyak, terus model-modelnya banyak, hukumnya juga berbeda-beda, mengisyaratkan beliau ingin mengatakan hukumnya berbeda-beda. Fa yuqalu lis-sahir sifis sihra alladhi tasharu bihi. Maka kalau ada orang melakukan sihir, ditanyakan kepadanya, jelaskan bagaimana cara engkau mempraktikkan mengerjakan sihirmu. Fa in kana ma yasharu bihi kalamu kufrin sarih ustutiba minhu. Kalau ternyata dalam praktek sihirnya dia menggunakan kata-kata yang kufur yang jelas, maka dia dimintai taubat. Fa in taba, kalau dia bertobat maka itu yang diharapkan. Wa illa qutil, kalau tidak maka dia dibunuh karena dia telah kafir, murtad, dibunuh karena hukum murtad. Wa ukhidha maluhu fai'an, dan hartanya diambil, hartanya dirampas untuk baitul mal. Wa in kana ma yasharu bihi kalaman la yakunu kufran wa kana ghairu ma'ruf, kalau ternyata sihir yang dia lakukan menggunakan kata-kata yang bukan kufur dan kata-kata yang tidak dikenal, lam yadhurra bihi ahadan, dan tidak memudaratkan seorang pun, nuhiya anhu. Dia bikin sihir tapi bukan kata-kata kufur. Tidak ada istighatsah kepada jin, tidak ada minta tolong kepada jin. Maka tapi tidak memberi mudarat kepada seorang pun, maka dilarang, nuhiya anhu. Fa in ada uzir, kalau dia tetap melakukan sihir, maka meskipun tidak memberi mudarat kepada seorang pun, maka ditakzir. Takzir hukum di bawah hukum had, ya, atau di hukum selain hukum had yang ditentukan oleh penguasa, terserah hukumnya seperti apa untuk memberikan efek jerah kepada penyihir tersebut. Wa in kana ya'lamu annahu yadhurru bihi ahadan min ghairi qatlin fa amida an ya'malahu uzir. Kalau ternyata dia melakukan sihir tersebut untuk memberi mudarat kepada seseorang tetapi tidak sampai mati membunuh, maka dia diberi hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa untuk memberi efek jerah kepada dia, dan hukum tersebut tidak tertulis dalam Alkitab was sunnah, terserah penguasa, yang penting dia ditakzir. Wa in kana ya'malu amalan idza amilahu qatala al-ma'mula bihi. Kalau dia melakukan praktek sihir yang membunuh orang, wa qala amittu qatlahu, dan dia mengaku saya sengaja membunuh dia dengan sihir tersebut, qutila bihi qawadan illa an yasha'a awliya'uhu an ya'khudhu diyatahu halatan fi malihi. Maka dia dibunuh karena qisas. Qawad maksudnya qisas. Karena dia telah bunuh orang dengan sengaja, dia dibunuh juga dengan qisas. Kecuali wali-wali orang yang terbunuh tersebut tidak membunuh, hanya mengambil diyah dan mengambil hartanya. Diyah itu 100 ekor onta, diyat kemudian mengambil harta penyihir tadi. Wa in qala inna ma a'malu bihadhi li aqtul fayukhti'il qatla wa yusib. Aku sengaja memang melakukannya untuk membunuh. Namun terkadang salah, terkadang tepat. Wa qad mata mimma amiltu bihi, ternyata orang tersebut meninggal gara-gara perbuatanku. Fa fihi diyah wala qawad. Kata Imam Syafi'i, kalau ternyata seperti ini maka hanya membayar diyah tapi dia tidak dibunuh. Imam Syafi'i memperinci, ya. Wa in qala qad sahartuhu sahran marada minhu, kalau aku telah menyihirnya sehingga dia sekedar sakit, walam yamut minhu, kemudian ternyata dia tidak meninggal gara-gara sihir tersebut, aqsama awliya'uhu lamata min dzalikal amal, dan sementara wali-wali yang terbunuh mengatakan ini mati gara-gara penyakit tersebut. Wa kanat lahum adiyah wala qawat, maka para wali-wali, yaitu para walinya yang terbunuh, hanya menerima diyat dan tidak mendapatkan mengkisos penyihir tadi. Lahum malu sahir
wala yagnam illa fi an yakuna as-sihru kufran. Maka mereka bisa mengambil harta sang penyihir, namun mereka tidak bisa mengambil harta kecuali jika sihir tersebut ada kufran musarrahan, kufur yang jelas. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan dalil, wa amara Umar an yaqtula sahara indana. Umar menyuruh agar para penyihir dibunuh. Wallahu taala a'lam. Allah yang lebih mengetahui. In kana sihru kama wasafna syirkan. Jadi Umar pernah memerintahkan untuk membunuh para penyihir jika penyihir tersebut melakukan kesyirikan. Wa kadzalika amara Hafsah. Demikian juga Hafsah putrinya Umar pernah memerintahkan untuk membunuh para penyihir. Sehingga yang dibunuh adalah para penyihir yang melakukan kesyirikan. Wa amma bai'u Aisyata al-jariyata, adapun Aisyah menjual budaknya, walam ta'mur bi qatliha. Budaknya ini menyihir Aisyah. Terus Aisyah tahu ternyata dia telah menyihir Aisyah. Aisyah ternyata menjual budaknya tersebut dan tidak membunuh budaknya yang telah menyihirnya. Fayushbihu an takuna lam ta'rif masihru faba'atha. Bisa jadi sepertinya budak yang menyihir Aisyah tersebut tidak mengerti kalau sihir yang dilakukan ternyata syirik. Maka Aisyah tidak membunuh budak tersebut tapi menjualnya ke orang lain. Li'anna laha bai'aha indana wa illam tasharha. Karena boleh bagi Aisyah untuk menjual wanita tersebut jika tidak menyihir Aisyah. Walau aqarrat inda Aisyah anna sihra syirkun, seandainya budak wanita tersebut mengakui sihir adalah syirik, ma tarakat qatlaha, maka Aisyah pasti membunuhnya. Wa illam tatub, jika dia tidak bertobat. Au dafa'atha ilal imami liyaqtulaha, atau Aisyah akan menyerahkan penyihir tadi kepada penguasa untuk membunuhnya jika sang penguasa berkehendak. Wa haditsu Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahadi hadhil ma'ani indana, dan hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan dengan salah satu dari makna-makna yang kami sebutkan, Allah taala alam. Ini pembahasan yang saya nukilkan tadi secara lengkap. Intinya hukum sihir, ya. Hukum sihir ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat, ya. Dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya semua sihir kekufuran. Sihir adalah kufur. Kalau kufur maka hukumnya adalah dibunuh kalau tidak bertobat, ya. Ini juga ada khilaf. Tapi intinya semua sihir hukumnya adalah kufur. Pendapat kedua, ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya sihir itu ada dua model. Sihir ada dua model. Model pertama adalah dengan kekufuran, dengan kata-kata kufur. Yang kedua, tanpa kekufuran, yaitu dia dengan menggunakan obat-obat, dengan ramuan-ramuan dan yang lainnya tanpa kekufuran. Nah, kalau ternyata sihirnya, ketika ada penyihir ditangkap, dikatakan, coba kau sebutkan cara sihirmu. Ternyata dia menggunakan kata-kata kufur, minta tolong kepada jin, kepada syaitan, atau dengan menghina Al-Quran atau yang lainnya, melakukan kufuran, maka penyihir ini hukumnya kafir. Dia hukumnya kafir. Karena dia telah melakukan kufuran, dia hukumnya kafir. Dimintai tobat. Kalau dia bertobat selesai. Kalau dia tidak bertobat dibunuh. Kalau dia tidak bertobat dibunuh sebagaimana hukum orang yang murtad dan hartanya diambil untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Meskipun dia tidak memberi mudarat kepada siapapun, meskipun dia tidak bunuh orang, tapi dia sudah melakukan kekufuran. Dan orang melakukan kufuran maka dia murtad, dimintai tobat. Kalau bertobat selesai, kalau tidak maka dia dibunuh sebagai hukum orang yang murtad, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Tapi jika dia melakukan sihir tanpa kekufuran, misal dengan obat-obatan, ya, obat-obatan, minyak-minyak tertentu, ya, minyak-minyak, kemudian misalnya bau-bauan tertentu. Intinya selain kekufuran, maka dilihat seperti ini, dilihat memberi mudarat atau tidak. Memberi mudarat, tidak memberi mudarat. Kalau tidak memberi mudarat, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, tidak memberi mudarat, maka dia dilarang. Kalau dia berhenti, selesai. Kalau dia tidak berhenti, maka dia diberi takzir. Takzir itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa.
di luar dari hukum had. Kalau hukum had dalam Islam sudah ditentukan, seperti zina yang sudah menikah dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun. Ya misalnya mencuri dipotong tangannya, ini hukum had namanya, hukum had. Nah, ada hukum-hukum yang boleh dibuat oleh penguasa di luar hukum had. Terkadang keras, terkadang ringan, itu namanya hukum had, dan itu kembali kepada kebijakan penguasa. Nah, seperti ini penyihir yang tidak sampai pada derajat kafir, dia hanya menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan. Nah, dia harus dihukum ya karena dia melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi hukumannya takzir karena dia bukan sihir, bukan kufur. Hukumannya takzir. Hukumannya kembali kepada penguasa, yang penting dia diberi efek jera. Tapi kalau dia beri mudarat, maka dilihat mudarat tersebut ada dua kemungkinan, membunuh atau tidak membunuh. Membunuh atau tidak sampai membunuh. Kalau tidak sampai membunuh, maka hukumnya sama seperti ya, di takzir. Di takzir hukumnya kembali kepada sang penguasa karena tidak sampai membunuh. Tapi kalau membunuh maka dilihat. Jika membunuh dilihat juga. Ini saya berusaha meringkas perkataan Imam Syafi'i yang panjang tadi kita bacakan. Membunuh bisa terlihat sengaja, bisa ada nilai tidak sengaja. Ya, seperti tidak sengaja bilang ini terkadang membunuh, terkadang tidak. Sihir saya ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak bisa. Tahu-tahu bisa. Ya, ini contoh dia tidak sengaja. Dia cuma ingin, tapi kadang-kadang memang mematikan, kadang-kadang tidak. Kalau seperti itu tidak sengaja, maka dia cuma bayar dia. Bayar dia. Dia itu 100 ekor onta, 100 ekor onta. Dia diberikan kepada wali-walinya karena dia hukum dia membunuh tidak sengaja ya. Atau dia ternyata membuat sihir sakit. Dia tidak bermaksud membunuh. Sihir ini biasanya cuma sakit. Ternyata sakit tersebut menyebabkan orang yang disihir mati. Ya, maka ini juga cuma bayar dia. Tapi kalau dia sengaja membunuh, maka dia ada diat dan qawat. Dia harus kisos. Si penyihir harus dikisos, yaitu dibunuh. Kecuali wali-walinya memaafkan atau mengambil diat atau mengambil hartanya. Intinya hukumnya seperti membunuh sengaja. Hukumnya sama seperti membunuh dengan sengaja. Qatlul amdun, membunuh sengaja. Intinya kalau kita perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Imam Syafi'i punya pendapat menyelisih banyak ulama. Banyak ulama mengatakan semua sihir harus dibunuh. Karena tidak mungkin dia melakukan sihir kecuali dia melakukan kekufuran. Kalau tidak melakukan kekufuran namanya bukan sihir. Sihir itu pasti ada kekufuran. Maka banyak ulama mengatakan sihir hukumnya adalah kufur dan pelakunya murtad. Pelakunya murtad. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau membagi. Sihir mungkin ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Imam Syafi'i ketika membagi seperti ini, tentu beliau punya dalil. Apa dalil beliau? Dalil beliau diantaranya sabda Nabi SAW, ijtanibu as-sab'a minal mubiqat. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara tersebut Rasulullah SAW menyebutkan. Pertama, asyirku billah. Yang kedua, as-sihr. Yang ketiga, qatlun nafs. Rasulullah sebut sampai 7. Ada makan riba, ada lari dari peperangan, makan harta anak yatim. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan pertama adalah syirik. Yang kedua, sihir. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW membedakan antara syirik dengan sihir. Sehingga kata ulama Syafi'iyah, ketika Rasulullah SAW membedakan antara syirik dan sihir, berarti sihir tidak selalu syirik. Ada sihir yang bukan syirik. Ini pendapat mereka dan mereka berdalil dengan akan hal tersebut sehingga mereka membagi sihir menjadi 2 model, sihir karena kufur dan sihir karena obat-obatan. Adapun kalau karena kufur maka hukumnya tadi kalau tidak bertobat dibunuh, kalau bukan karena kekufuran maka perincian yang kita sebutkan. Demikian juga Imam Syafi'i berdalil bahwasanya Aisyah pernah disihir, namun dia tidak memerintahkan untuk membunuh wanita yang menyihirnya. Taib, ini sudah. Dalil-dalil fatwa para sahabat tentang menyikapi penyihir. Pertama, perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Kemudian juga perintah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Dua-duanya memerintah untuk membunuh para penyihir. Membunuh para penyihir. Untuk membunuh para penyihir. Ini menunjukkan bahwasanya penyihir hukuman mati. Penyihir dibunuh. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi penyihir adalah dipenggal, maka hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menjadikannya sebagai dalil, sebagiannya menganggap hadisnya lemah. Tetapi praktik para sahabat, Umar dan Hafsah memerintahkan untuk membunuh para penyihir. Di sisi lain, Aisyah pernah disihir oleh budaknya. Namun Aisyah tidak menyuruh untuk membunuhnya. Namun Aisyah tidak menyuruh untuk membunuhnya. Tapi malah beliau jual. Dari sini Imam Syafi'i memahami bahwasanya tidak semua penyihir dibunuh. Ada yang dibunuh, yang tidak. Buktinya Aisyah berfatwa budaknya tidak dibunuh. Jadi bagaimana Aisyah? Aisyah ini ceritanya beliau radhiyallahu anha, karena baik, dalam riwayat yang banyak sekali, saya bacakan terlalu panjang. Intinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau saking baiknya, beliau punya budak wanita, beliau bilang, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Ya, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Ternyata budak ini pingin cepat merdeka. Supaya dia cepat merdeka, dia pingin majikannya mati. Jadi Aisyah bilang kalau saya meninggal, namanya mudabbarah ya, budak yang kalau di dalam istilah fuqaha, kalau dikatakan budak andubur atau mudabbar, yaitu budak yang dijanjikan merdeka jika majikannya meninggal dunia. Dia bilang, kamu merdeka tapi kalau saya meninggal dunia. Akhirnya dia pingin dia cepat merdeka, maka dia menyihir Aisyah. Aisyah kemudian sakit ya. Akhirnya ada yang beritahu bahwasanya Aisyah disihir oleh budaknya, maka Aisyah panggil budaknya tersebut. Kata Aisyah kepada budaknya, saya bacakan, asahartini, kau sihir saya, kepada budaknya. Faqalat na'am, iya saya sihir engkau wahai Aisyah. Faqalat, Aisyah bertanya, lima, kenapa kau sihir saya? Qalat ahbabtu al-itq, aku ingin segera merdeka. Aisyah akhirnya menghukumnya dengan berkata, ahbabtal itqa fa wallahi la tu'taqi abadan. Kau ingin merdeka tapi dengan cara seperti ini kau tidak akan merdeka selama-lamanya. Maka fa amarat ibna akhiha an yabi'aha minal a'rabi mimman yusi'u milkataha. Maka Aisyah pun menyuruh ponakannya untuk menjual budak ini kepada orang yang buruk. Kemudian hasil penjualannya tsumabta li bithamaniha raqabatan hatta u'tikaha. Uang hasil penjualan tersebut beli budak lagi kemudian aku merdekakan. Jadi Aisyah tidak mau merdekakan budak ini karena dia telah menyihir Aisyah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha suruh jual, nanti hasil jualannya untuk beli budak yang baru untuk dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya Aisyah tidak menyuruh membunuh wanita penyihir tersebut. Zahirnya wanita ini menyihir dengan kekufuran, dengan bantuan syaitan. Makanya Aisyah setelah itu beliau tidak meminta pengobatan, beliau bersabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kalau tidak salah beliau mimpi Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk mandi dari beberapa sungai, kemudian beliau mandi, kemudian beliau sembuh. Tapi intinya wanita ini menyihir Aisyah dengan bantuan syaitan, bukan karena obat-obatan. Karena kalau obat-obatan mungkin pengobatannya tidak demikian. Tapi Aisyah sembuh karena diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i memandang kenapa Aisyah tidak menyuruh membunuh penyihir ini. Beliau berkata, walam ta'mur bi fayushbihu an takuna lam ta'rif mas-sihr faba'atha. Bisa jadi sepertinya wanita budak Aisyah ini yang menyihir Aisyah tidak mengerti kalau sihir itu syirik, dia tidak mengerti. Jadi Aisyah memberi uzur kepadanya. Li'anna laha bai'a indana wa illam tasharha. Walau aqarrat inda Aisyah anna sihir syirkun, seandainya budak ini mengakui bahwasanya sihir itu syirik, maka ma tarakat qatlaha, maka Aisyah pasti membunuhnya kalau dia tidak bertobat.
Au dafa'ata ilal imam liyaktulaha insya, atau Aisyah akan menyerahkan kepada penguasa untuk dibunuh jika penguasa berkehendak. Jadi zahirnya kita ada faedah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memandang wanita ini mungkin tidak ngerti. Tidak ngerti bahwasanya sihir itu syirik, bahwa sihir itu kufur. Seandainya dia tahu sihir itu kufur dan tetap menyihir Aisyah, tentu Aisyah akan membunuhnya. Ini menunjukkan adanya uzur karena ketidaktahuan. Taib ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, intinya beliau memandang sihir itu tidak semuanya mutlak syirik, tidak semuanya mutlak kekufuran. Dan pendapat Imam Syafi'i ini dikuatkan oleh dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti. Beliau berkata bahwasanya sihir ada dua model, ada yang kekufuran, ada yang tidak. Tapi wallahu alam bisawab, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari mazhab yang lainnya lebih kuat ya. Karena namanya sihir pasti pakai bantuan syaitan. Seandainya ada pengaruh yang mengenai orang lain tanpa bantuan syaitan, maka itu sebenarnya bukan sihir. Itu hanya sihir secara bahasa. Tapi kalau sihir secara syar'i yang datang dalam syariat ya, maka sihir itu pasti menggunakan bantuan syaitan. Sihir pasti kekufuran karena ketika Rasulullah SAW menyebut tentang sihir semuanya terkait dengan kekufuran. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada seorang kecuali mereka berdua berkata, jangan kalian, sungguhnya kami hanyalah ujian, maka jangan kalian kufur. Ya, dan Allah mengatakan wala yuflihu sahiru haitsu ata, bahwasanya penyihir tidak akan beruntung selama-lamanya. Sehingga pendapat mayoritas ulama sepertinya lebih kuat bahwasanya namanya sihir secara syar'i pasti syirik. Adapun Imam Syafi'i ketika membagi sihir menjadi dua, seakan-akan beliau bersandar kepada makna sihir secara bahasa, karena sihir secara bahasa artinya sesuatu yang halus, yang tidak ketahuan dengan zahir, sebagaimana seorang menyakiti orang lain dengan obat-obatan yang tidak ketahuan sehingga dikatakan dia tersihir. Tapi inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memandang sihir terbagi menjadi dua ya. Taib, kita lanjut pada pembahasan kedua ya. Bab ya, ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi man yad'i annahu yaral jin. Bab tentang pendapat Imam Syafi'i terhadap orang yang mengaku-ngaku bisa lihat jin. Bagaimana menurut Imam Syafi'i terhadap orang yang mengaku bisa melihat jin? Dari Harmalah bin Yahya, qala, muridnya Imam Syafi'i Harmalah, beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, man za'ama min ahlil adalah annahu yaral jin, abtalna syahadatahu. Siapa di antara orang yang thiqah, yang adil adalah, orang yang thiqah dipercaya, ngaku-ngaku bisa lihat jin, maka kami batalkan persaksiannya. Artinya persaksiannya kami tolak, kami gugurkan adalahnya. Kalau dia mau jadi saksi tidak diterima. Kenapa dia ngaku lihat jin? Kenapa persaksian ditolak? Imam Syafi'i punya dalil. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan itu melihat kalian dan juga anak buahnya melihat kalian, keturunannya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi Allah menetapkan setan dan anak buahnya bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat setan dan anak buahnya. Illa ayyakuna nabiyan, kata Imam Syafi'i, yang bisa lihat jin hanya nabi. Yang bisa lihat jin hanya nabi. Dari sini Imam Syafi'i berdalil dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, ini orang tidak diterima persaksiannya. Saqitul adalah, keadilannya atau kethiqahannya gugur karena dia mengaku bisa lihat jin. Padahal Allah mengatakan kalian tidak bisa melihat jin. Min haitsu la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat jin. Berarti dia telah menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kalian tidak bisa lihat jin, dia bilang saya bisa lihat. Nah, orang seperti ini persaksiannya ditolak. Taib. Ini pembahasan berikutnya. Hukum orang ngaku bisa lihat jin. Kalau istilah kita apa namanya? Indigo ya. Indigo. Apa hukumnya? Imam Syafi'i, dohirnya dia mengatakan orang seperti ini
adalahnya tertolak ya. Imam Syafi'i, orang seperti ini persaksiannya ditolak. Karena adalahnya telah jatuh, ditolak ya, tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalian tidak bisa melihat jin. Kata Allah, min haitsu la tarawnahum. Iblis dan anak buahnya melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa melihat mereka. Hukum orang aku bisa melihat jin ini ternyata ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Ya. Ini pendapat pertama Imam Syafi'i mengatakan kalian tidak bisa melihat mereka. Siapa yang aku bisa lihat jin, maka persaksi ditolak. Tidak bisa menjadi saksi. Pendapat yang kedua bahwasanya siapa saja mungkin melihat jin. Pendapat kedua, siapa saja mungkin melihat jin. Melihat jin. Dalilnya dalam surat Shad ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kelebihan Nabi Sulaiman, ya Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna Sulaiman." Sungguh kami telah menguji Sulaiman, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anab. Itu Allah pernah menguji Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia berkata, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku. Ya, dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak boleh engkau berikan kepada selain aku setelahku." Maka Allah berikan dia keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Maka kami anugerahkan kepada dia angin. Yang angin tersebut mengalir berhembus dengan perintah Sulaiman, terserah mau ke mana. Allah berikan, dan ini tidak ada yang bisa menguasai angin kecuali Nabi Sulaiman. Setelah itu bukan cuma angin, kata Allah, "Wasyayatina kulla banna'in wa gawwas." Dan kami berikan tundukan dia juga kepada Sulaiman, sakharna, kami tundukkan setan-setan, setannya jin-jin, setan-setan, yang setan-setan tersebut ada setan-setan kontraktor, tukang pembangun, bangun-bangun, ada setan penyelam. Artinya mereka bangun yang hebat-hebat, mereka bikin macam-macam. Dan ada setan penyelam yang bisa masuk ke dasar lautan, kemudian mengambil mutiara, keindahan-keindahan. Ini semua atas perintah Sulaiman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharina muqarranina fil asfad." Dan sebagai setan-setan yang tidak patuh dibelenggu. Kemudian kata Allah, "Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab." Inilah anugerah dari kami wahai Sulaiman, terserah kau bagi-bagi, kau mau tahan, kami tidak akan menghisapmu. Wa inna lahu indana la zulfa husna ma'af. Dan sungguhnya di akhirat kelak Nabi Sulaiman mendapatkan kedekatan di sisi kami. Intinya Allah mengabulkan doa Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sulaiman menguasai jin. Jin-jin tersebut ada yang tukang bangunan, jin kontraktor. Dia bangun istana, bangun ini, bikin anu. Dan ada jin-jin yang tukang menyelam. Dia menyelam ke lautan, dasar sungai, dasar lautan, mengambil mutiara, mengambil ikan, mengambil yang tidak dimampu oleh manusia. Kemudian ada jin model kedua, model jin yang tidak taat. Yang jin-jin tersebut tidak taat kepada Allah, maka mereka dibelenggu. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika mengomentar ayat ini, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya para pengikut Nabi Sulaiman lihat jin-jin tersebut. Mereka lihat jin di perintah Sulaiman, mereka lihat jin menyelam, mereka lihat jin memindahkan barang-barang. Jin Ifrit saja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Jin Ifrit yang pernah menawarkan kepada Sulaiman, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana Balqis sebelum kau berdiri di tempat dudukmu. Dan ini semua dilihat oleh manusia-manusia yang merupakan pengikut Nabi Sulaiman, dan mereka juga melihat ada jin-jin yang terbelenggu, jin-jin yang terbelenggu oleh Nabi Sulaiman. Karena adanya jin-jin yang tunduk kepada Sulaiman tersebut adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Konsekuensinya berarti rakyat Nabi Sulaiman harus melihat jin-jin tersebut. Dari sini Al-Khattabi berpendapat bahwasanya
siapa saja bisa melihat jin kalau Allah berkehendak. Siapa saja bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Karena rakyat Sulaiman alaihissalam melihat jin. Melihat jin-jin dan setan-setan. Ini pendapat kedua. Siapa saja bisa lihat jin. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang lebih kuat. Tengah-tengah, pendapat yang tengah. Bahwasanya yang bisa melihat bentuk asli jin, syaitan hanyalah para nabi. Bentuk asli syaitan atau jin hanya para nabi. Selain para nabi, mungkin melihat jin jika menjelma, jika jin menjelma, bukan bentuk aslinya. Bukan bentuk aslinya. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan Ibnu Hajar rahimahullah membawakan pendapat Imam Syafi'i ini kepada makna ini. Itu Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan Imam Syafi'i, siapa yang mengaku bisa lihat jin, ditolak kesaksiannya, maksudnya yang mengaku bisa lihat jin dalam bentuk aslinya. Karena kata Imam Syafi'i yang bisa lihat bentuk aslinya cuma apa? Cuma nabi. Jelas, saya bacakan ulangi perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i zahirnya tidak berpendapat tidak mungkin melihat jin, tapi maksudnya tidak mungkin melihat jin pada bentuk aslinya. Kata Imam Syafi'i, man za'ama min ahli al-adalah annahu yaral jin abtalna syahadatahu. Siapa yang menyangka bisa lihat jin, maka kami akan gugurkan persaksiannya. Maksudnya melihat jin dalam bentuk aslinya. Illa an yakuna nabiyan, kecuali nabi. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar mengomentari. Beliau berkata, wa hadza mahmulun ala man yad'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Maksud Imam Syafi'i yaitu siapa yang mengaku bisa lihat bentuk jin asli. Ini orang seperti ini enggak bisa. Yang bisa lihat jin bentuk asli cuma nabi. Cuma nabi. Wa amma man da'a annahu yara syai'an minhum ba'da an yatatawwara ala suwarin syatta minal haywan fala yuqdah fihi. Adapun orang yang mengaku lihat jin tapi jin sudah menjelma jadi bentuk-bentuk hewan, bentuk yang lainnya, maka tidak tercela karena jin mampu untuk menjelma. Wa qad tawataratil akhbar bi tatawwurihim fi suwar, dan telah mutawatir banyak berita tersebar jin bisa menjelma menjadi macam-macam. Wa ikhtalafa ahlul kalam fi dzalika faqila, maka berselisihlah para ulama atau ahlul kalam tentang masalah ini. Kok bisa jin menjelma? Wa huwa qila, ada yang berpendapat huwa takhyilun faqat, yang benar jin tidak bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Mata kita saja yang dibuat khayalan. Dia tidak berubah, tetap aja begitu. Cuma kalau kita lihat seakan-akan dia berubah. Jin punya kemampuan buat kita berkhayal. Ini pendapat pertama. Wala yantaqilu ahadun an suratihil asliyah. Tidak satu pun yang bisa berubah dari bentuk aslinya. Jin tidak bisa berubah. Cuma dia tetap saja bentuknya, cuma kalau kita lihat ternyata kok mirip si manis jembatan Ancol. Kalau kita lihat kok seperti gendruwo, kita lihat kok seperti tuyul, mbak yul. Misalnya itu semua hanyalah khayalan, tapi jinnya gitu-gitu aja. Bentuk aslinya tidak bisa kelihatan, yang bisa lihat bentuk aslinya cuma nabi. Para nabi. Wakil ini pendapat kedua, pendapat pertama jadi hanya khayalan mata. Pendapat yang kedua qila bal yantaqiluna lakin la biqtidarihim ala dzalika bal bi dharbin minal fi'li. Idza fa'alu intaqala kasihir. Yang benar mereka bisa berubah tapi bukan dengan kemampuan mereka, akan tapi mereka melakukan sebuah kegiatan sehingga mereka bisa berubah bentuk seperti sihir. Kata Ibnu Hajar, wa hadza yarqad yarju ila al-awwal. Ini bisa saja sama dengan yang pertama. Artinya yang pendapat pertama mengatakan mereka tidak bisa berubah, hanya mereka buat khayalan manusia. Pendapat yang kedua, mereka bisa berubah namun dengan praktek sihir. Praktek ilmu yang mereka kerjakan jin-jin tersebut sehingga mereka bisa menjelma. Kata Ibnu Hajar, ini sama saja dengan yang pertama. Artinya mereka tidak bisa berubah, hanya khayalan manusia yang ditipu. Kemudian beliau berkata, wa fihi, ini perkataan ini dari Ibnu Hajar. Beliau berkata, wa fihi atharun an Umar akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih. Ada athar dari Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Annal ghayalan dzukiru inda Umar. Ketika disebutkan jin-jin ghayalan, ghayalan itu jin-jin yang terkenal di padang pasir. Mereka sering menjelma, menipu orang atau membuat bentuk sehingga orang terbawa, sehingga orang tersesat.
Jin-jin tersebut sering muncul di padang pasir. Ada orang-orang ngomong tentang jin-jin tersebut di sisi Umar. Kata Umar, "Inna ahadan la yastati'u an yatahawwal an suratihi allati khalaqallahu 'alaiha." Tidak satu orang pun yang bisa, tidak sesuatu pun bisa berubah dari bentuk aslinya yang Allah ciptakan. Walakin lahum saharatun ka saharatikum. Fa idza ra'aitum dzalik fa'adzinu. Tapi jin-jin itu punya ahli sihir juga. Sebagaimana kalian punya ahli sihir. Kalau kalian melihat ada jin berubah-ubah, maka ucapkanlah adzan, kumandangkanlah adzan agar mereka kabur. Jadi Ibnu Hajar ingin menjelaskan, Umar pun menjelaskan bahwasanya jin tidak mungkin berubah dari bentuk aslinya. Tapi jin bisa menjelma. Namun tidak semua jin bisa menjelma, ini penting. Tidak semua jin bisa menjelma. Kata Umar, jin-jin itu juga punya ahli sihir. Mereka bisa, yang ahli sihir aja yang bisa menjelma. Sebagaimana manusia, tidak semua ahli sihir. Ahli sihir cuma terhitung. Tidak semuanya ahli sihir. Jin-jin juga tidak semuanya bisa menjelma. Hanya sebagian dari mereka ahli sihir yang bisa menjelma. Dan ini buktinya kalau jin-jin bisa menjelma, mungkin setiap hari kita ketemu orang jelmaan jin. Ya, tapi betapa sering saya sendiri tidak pernah lihat jin dengan nyata, entah jin tomang, entah jin ifrit, jin apa enggak pernah. Dalam bentuk apa enggak pernah. Ya, artinya ada yang bilang ada jin situ, saya ke situ ternyata saya tidak ada jin. Saya tidak pernah lihat ya. Artinya kalau seandainya setiap jin bisa berubah-ubah seenaknya, mungkin setiap orang lihat jin karena jin jumlahnya juga banyak. Menunjukkan jin kalau ingin berubah menjelma, dia juga harus butuh maksudnya butuh perjuangan, dia juga butuh ilmu, dan mungkin ada dampak akibat kalau dia menjelma. Tidak mudah, tidak semua jin bisa apa? Menjelma ya. Maksudnya jangan terlalu takut sama jin, mana-mana ya. Tidak semua, kalau jin menjelma dia juga setengah mati untuk menjelma. Kalau ketemu jin menjelma, kata Umar bin Khattab, maka adzanlah. Langsung Allahu Akbar, biar dia kabur. Biar dia kembali modal jadi bentuk asalnya. Ya. Taib ini pendapat yang lebih benar, wallahu alam bisawab, pendapat yang ketiga, bahwasanya perhatikan ini, yang bisa lihat jin dalam bentuk aslinya adalah hanya para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat ya. Kemudian tiba-tiba ada jin mengganggu Nabi. Kata Rasulullah sallam, "Fa amkanani Allah minhu." Maka Allah buat saya bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi pun mencekik lehernya. Hatta ashur bi burdi lisani, sampai itu lidahnya jin itu keluar, sampai Rasulullah merasakan dingin apa? Lidahnya jin tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallam, "Walaula da'watu akhi Sulaiman," kalau bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, aku sudah ikat jin ini di tiang-tiang Masjid Nabawi sehingga kalian besok hari bisa melihat bentuk asli jin-jin tersebut. Tapi Nabi Sulaiman sudah berdoa, "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahlin min ba'di." Ya Allah, anugerahkan aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti itu. Di antara keistimewaan kerajaan Nabi Sulaiman yaitu menaklukkan jin. Nabi Muhammad tidak bisa menaklukkan jin, dilarang. Karena itu hanya keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi Nabi bisa melihat jin dalam bentuk asli, Nabi Sulaiman bisa melihat jin dalam bentuk asli. Adapun selain para nabi tidak bisa. Adapun perkataan Al-Khattabi bahwasanya rakyat Nabi Sulaiman bisa melihat setan-setan di zaman Nabi Sulaiman, maka kita katakan tidak soreh, tidak begitu tegas akan hal tersebut. Bisa jadi jin-jin dibelenggu, yang dilihat cuma belenggunya, bisa jadi. Belum tentu rakyat Nabi Sulaiman melihat jin dalam bentuk aslinya. Bisa jadi mereka hanya melihat gerakan-gerakan tanpa ada bentuk jin tersebut. Ya, ya. Tapi yang bisa lihat langsung Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ataupun kalau mereka bisa lihat, maka itu terkait dengan rakyat Nabi Sulaiman, karena itu terkait dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Adapun secara umum manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Adapun kalau jin bisa berubah, maka dalilnya banyak. Contoh seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menjaga harta zakat, tiba-tiba ada orang yang datang kemudian mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah menangkap pencuri tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, saya dalam kondisi lapar, lepaskan saya." Abu Hurairah lepaskan. Kemudian Abu Hurairah cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya dia akan kembali." Dia akan kembali. Dan benar, akhirnya sudah dilepaskan, besoknya kembali lagi. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia mengatakan lagi, "Sungguhnya saya lagi butuh." Akhirnya Abu Hurairah lepaskan lagi. Abu Hurairah lapor kepada Nabi, kata Nabi, dia akan kembali lagi. Dan benar kata Abu Hurairah, Nabi bilang dia kembali, dia akan kembali. Ternyata ketiga kali kata Abu Hurairah tangkap, orang itu berkata, "Sungguhnya kalau kau mau tidur, bacalah ayat kursi. Setan tidak akan mendekatimu." Akhirnya lepaskan. Ternyata itu jin menjelma jadi manusia. Kita dilepaskan. Abu Hurairah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzdzub."
sungguhnya jin kali itu lagi benar. Dia bilang baca ayat kursi itu benar, tapi sungguhnya dia pendusta, sungguhnya dia pendusta. Sehingga ini hukum asal jin. Hukum asal jin adalah pendusta, namun kadang-kadang jujur. Kadang-kadang apa? Jujur. Seringnya berdusta. Nah, dari sini dalil bahwasanya Abu Hurairah lihat jin, tapi jinnya dalam bentuk apa? Manusia. Sebagaimana Ghailan, orang-orang Arab sering ketika ke padang pasir mereka lihat ada jelmaan-jelmaan. Itu semua jelmaan jin. Namun tidak semua jin bisa menjelma. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya manusia mungkin bisa lihat jin, tapi dalam bentuk jelmaan. Dalam bentuk apa? Jelmaan. Bentuk aslinya nggak ada yang bisa lihat kecuali para nabi. Siapa ngaku-ngaku bisa melihat bentuk jin yang asli? Kita bilang dia tidak diterima lagi syahadahnya karena Allah yang bilang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis dan pengikutnya bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Yang bisa lihat jin dalam bentuk aslinya hanyalah para nabi. Dari sini kita bawakan perkataan Imam Syafi'i, kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, kita bilang ini bukan kelebihan ya. Karena yang bisa lihat jin harusnya para nabi. Adapun dia bisa melihat jin dalam bentuk jelmaan-jelmaan, sungguhnya dia sedang diganggu. Sungguhnya dia sedang apa? Diganggu. Harusnya kalau diganggu dia azan, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ya. Ketika dia bisa mampu melihat jin dalam bentuk-bentuk jelmaan-jelmaan, berarti dia sedang diganggu. Entah ada jin dalam tubuhnya sehingga membuat dia bisa melihat, entah jin intinya dia diganggu oleh jin sehingga dia melihat bentuk-bentuk tersebut. Adapun dilihat bentuk aslinya enggak mungkin. Sebagian perkataan para ulama, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya tidak mungkin seorang melihat bentuk jin dalam bentuk aslinya. Itulah kenyataan yang kita lihat, laporan masyarakat demikian. Saya lihat jin, pasti bentuknya genderuwo, atau bentuknya malampir, atau bentuknya kuntilanak, atau bentuknya sundel bolong. Ya, itulah jin-jin Indonesia yang miskin dan kekurangan, belum mandi. Kalau kita pergi ke jin-jin Eropa, vampire, bajunya keren, berjas, atau jin-jin ternyata hayalan manusia sesuai dengan tingkatan ekonomi penghayalnya. Jadi maksud saya, intinya pembahasan kita bahwasanya tidak mungkin seorang melihat jin pada bentuk aslinya kecuali para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain nabi maka mereka sedang diganggu atau dihayalkan pandangan mereka. Nah, kalau kita melihat ada jin dalam bentuk sesuatu, kita azan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Pembahasan terakhir kita bahas kesempatan kali ini tentang ini sudah. Berikutnya tentang ruqyah ya. Ruqyah. Ada perkataan Imam Syafi'i yang perlu kita jelaskan ya. Saya bacakan bab berikutnya, bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi ruqyah wa syurutiha. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ruqyah dan syarat-syaratnya. Qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, sa'altu Syafi'iyya 'anil ruqyah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Faqala la ba'sa an yarqir rajulu bi kitabillah wa ma yu'rafu min dzikrillah. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa meruqyah dengan Al-Qur'an dan apa yang dikenal dari zikir kepada Allah. Jadi boleh dengan Al-Qur'an, boleh zikir dengan hadis Nabi, Asmaullahul Husna, zikir kepada Allah. Oke, ini kita paham. Tapi berikutnya pertanyaan. Qultu, aku bertanya lagi, kata Rabi' bin Sulaiman. Ayarqi ahlul kitabil muslimin, apakah boleh ahlul kitab meruqyah kaum muslimin? Apakah Yahudi Nasrani boleh meruqyah kaum muslimin? Kata Imam Syafi'i, na'am, boleh. Idza raqau bima yu'rafu min kitabillah, jika mereka meruqyah dengan kitabullah atau zikrullah, atau dengan menyebut nama Allah. Faqultu wa mal hujjatu fi dzalik? Apa dalilnya wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, apa dalilnya? Imam Syafi'i mengatakan, ghairu hujjah, dalilnya banyak, bukan satu aja hujjahnya. Jadi ini biasa, murid tanya guru, apa dalilnya? Kan Rabi' bin Sulaiman heran, kok boleh? Masa Nasrani ngeruqyah kaum muslimin? Bukan sebaliknya orang Islam ngeruqyah Nasrani atau Yahudi Nasrani ngeruqyah kaum muslimin. Dalilnya apa? Katanya ghairu hujjah, bukan cuma satu hujjah. Fa amma riwayatu sahibina wa sahibika fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Abu Bakar dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaqi wa yahudiyyah tarqiha fa qala Abu Bakar irqiha bi kitabillah. Ya.
riwayat yang diriwayatkan oleh sahabatmu dan sahabat kami dan sahabatmu, sungguhnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Amr bin Abdurrahman bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke Aisyah sementara Aisyah sedang sakit, wa Yahudiyah tarqiha, dan ada Yahudi sedang meruqyah Aisyah. Faqala Abu Bakar, kita tahu di Madinah mereka bertetangga, Aisyah bertetangga Yahudi, terkadang ada kunjungan orang Yahudi mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang mereka berbicara tentang dalam hadis berbicara tentang azab kubur karena orang Yahudi juga meyakini azab kubur. Intinya ada orang Yahudi sedang meruqyah Aisyah sedang sakit. Maka Abu Bakar bilang sama Yahudi tadi, irqiha bi kitabillah. Hey Yahudi, kalau ruqyah anakku Aisyah pakai kitabullah. Ini dalilnya, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai dalil. Faqultu li Syafi'i, kata Rabi' bin Sulaiman, dia berkata lagi, aku berkata ke Imam Syafi'i, fa inna nakrahu ruqyata ahlil kitab. Kami enggak suka ada ahlul kitab yang meruqyah. Kami benci. Kata muridnya, kata Imam Syafi'i, walima, kenapa? Wa antum tarwuna hadza an Abi Bakar. Bukankah kalian yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakar? Wala a'lamukum tarwuna an ghairi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Sementara aku tidak mengetahui ada riwayat dari sahabat Nabi yang lain yang membenci akan hal ini. Dan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan ada riwayat dari sahabat Nabi yang benci akan hal ini atau menyelisih hal ini. Kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan pertama dengan dalil riwayat Abu Bakar, kedua dengan qiyas. Kata beliau, waqad ahallallahu jalla dzikruhu ta'ama ahlil kitab wa nisa'ahum. Bukankah Allah telah menghalalkan bagi kita makanan sembelihan ahlul kitab dan wanita mereka untuk kita nikahi? Wa ahsabu, demikian juga kalau kita ruqyah kenapa enggak boleh? Wa ahsabu ruqyata idza raqau bi kitabillahi mithla hadza wa akhaf. Dan menurutku ruqyah kalau mereka meruqyah dengan kitabullah maka boleh seperti ini atau lebih ringan daripada hal ini. Jadi Imam Syafi'i ya ruqyah. Jadi begini, sebelum kita bahas kita bilang ruqyah ijma' ulama. Ruqyah syarat ruqyah yang boleh disebutkan oleh Ibnu Hajar. Yang boleh jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama dengan Al-Quran atau hadis, doa-doa, nama-nama Allah, dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, dengan bahasa yang diketahui, yang dipahami. Ini karena kalau bahasa tidak dipahami, khawatir dia manggil jin, manggil gendruwo ya. Bahkan saya sempat di antara pertanyaan saya pernah ditanya, Ustadz, saya dulu minta tolong sama gendruwo, kemudian dikabulkan. Artinya dibantu. Di antara pertanyaan saya pernah, artinya dia tanyakan bagaimana dengan perbuatan saya zaman masa lalu. Jadi minta tolong sama gendruwo, kemudian gendruwo bantu dia. Intinya harus dengan bahasa yang dipahami. Karena terkadang bahasa-bahasa mantra-mantra tidak dipahami, ternyata isinya istighatsah, minta pertolongan kepada syaitan. Jadi disyaratkan dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ruqyah hanyalah sebab. Adalah Allah, sementara ruqyah adalah sebab. Nah, Imam Syafi'i, Allah alam bisawab. Sekarang kita bahas tentang ruqyah ahlul kitab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ruqyah ahlul kitab. Khilaf. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Boleh dengan syarat harus dengan kitabullah. Harus dengan kitabullah atau dengan zikir-zikir. Yang mengatakan haram secara mutlak, ya. Seingat saya mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya. Intinya hadis ada seorang melapor kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya ada wanita kemudian diruqyah oleh ahlul kitab kemudian sembuh, kemudian dia mengatakan itu hanyalah syaitan yang meniup, ya. Coba saya cari riwayatnya. Ya ini. Hadis saya bacakan. Rawa Abu Dawud
dari Zainab, Abu Daud meriwayatkan dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Sungguhnya Ibnu Mas'ud melihat pada leherku ada khaitan, ada semacam tali, ya. Maka dia bertanya, "Apa ini?" Aku berkata, "Ini khait, tali yang digunakan untuk ruqyah." Maka Ibnu Mas'ud mengambilnya kemudian memutuskannya. Kemudian dia berkata, "Antum alu Abdullah la ghniya an syirki." Kalian wahai keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun." Sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet adalah syirik. Faqultu lima taqulu hakadha laqad kanat aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi fa idza raqaha sakanat. Perhatikan sini kata istri Ibnu Mas'ud. Kenapa kau bilang begini? Syirik. Saya ini pernah pergi ke Yahudi, kalau mataku gerak-gerak, mungkin ada penyakit, saya pergi ke seorang Yahudi, jika dia meruqyahku, maka mataku tenang kembali, kata istrinya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Innama dzalika amalu syaitan. Yunakhisuha biyadihi fa idza raqa kaffa anha." Sungguh itu perbuatan setan yang ganggu matamu. Kalau itu Yahudi meruqyah, maka akan diberhentikan, ya. Ini menunjukkan Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyahnya orang Yahudi. Ya. Haram secara mutlak. Jadi di sini Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyah orang Yahudi. Kata Ibnu Mas'ud, itu hanyalah perbuatan syaitan. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan haram secara mutlak, kalau seorang Yahudi meruqyah dengan Taurat, kita enggak bisa bedakan mana Taurat yang masih asli, mana Taurat yang tercampur. Gimana umat kitabullah? Kitabullah. Sehingga sebagian ulama berpendapat haram secara mutlak ada ahlul kitab meruqyah. Namun Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Syafi'i tadi disebut dua dalilnya. Dalilnya pertama kisah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang ke Aisyah, ternyata Aisyah lagi sakit, ada Yahudi yang mungkin tetangganya main ke rumah Aisyah. Yahudi tersebut sedang meruqyah Aisyah. Maka Abu Bakar tegur. Abu Bakar mengatakan, "Irqiha bi kitabillah." Boleh kau ruqyah tapi dengan kitabullah, maksudnya dengan Al-Qur'an atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar membolehkan. Ini pendapat yang cukup kuat, yang bolehkan apa yang penting dari kitabullah, karena yang jadi masalah bukan Yahudinya, tapi yang penting adalah kitabullah yang dibaca. Orang Yahudi baca juga bisa pengaruh, ya. Ini dalil pertama itu kisah Abu Bakar. Dalil kedua kias. Tadi Imam Syafi'i sebutkan karena beliau berdalil dengan kias. Kiasnya bahwasanya kita boleh makan makanan ahlul kitab dan kita boleh menikahi wanita ahlul kitab, maka ruqyah lebih ringan. Kita boleh juga ruqyah ahlul kitab. Wallahu alam bisawab. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat, namun dengan syarat boleh ruqyah ahlul kitab dengan syarat dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Artinya kalau ada ahlul kitab baca Al-Qur'an silakan. Ya. Atau Alkitab bisa membaca di lembaran dulu mungkin ada Taurat yang benar-benar firman Allah, tapi sekarang kan susah. Sekarang susah untuk mengetahui mana Taurat yang asli, mana Taurat yang tidak asli. Tapi ada Yahudi kalau baca Al-Qur'an kita persilahkan. Oleh karena Syekh bin Baz pernah ditanya, "Ya Syekh bin Baz, bolehkah ada fatwanya? Bolehkah ahlul kitab meruqyah?" Kata Syekh bin Baz, "Boleh." Dengan Taurat kata Syekh bin Baz tidak, dengan Al-Qur'an. Kalau dibaca Al-Qur'an tidak apa-apa. Nasrani baca Al-Qur'an tidak apa-apa karena ruqyah harus dengan meminta kepada Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun baca Bible yang sudah tercampur tidak bisa dibedakan mana firman Allah mana bukan, maka kita hindari. Wallahu taala alam bisawab. Ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan habis lebaran tentang bagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang tatoyur, tentang pamali-pamali. Mungkin demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.